Bersama saya Umi Latifah dan rekan saya Virgo. Sahabat nasihat semuanya, dalam bincang NA kali ini kita akan membahas memperkaya hati, meningkatkan iman dan takwa di bulan suci Ramadan. Karena bina kali ini adalah bina spesial Ramadan season 1. Baik, dalam kesempatan bincang kita kali ini kita sudah kedatangan Bunda Juni Fitowati. Bunda Juni ini adalah Ketua Departemen Dakwah PDNA Kabupaten Malang. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabar Yunda Juni? Alhamdulillah baik. Jadi sahabat nasihat, Yunda Juni ini nampaknya sedang hamil Yunda ya? Alhamdulillah. Gimana Yunda? Tetap semangat puasanya? Semangat dong. Puasa. Oke, jadi Yunda Juni ini walaupun sedang hamil, tapi beliau tetap semangat untuk menjalankan puasa. Begitu sahabat nasihat. Baik, karena tema kita tadi membahas tentang memperkaya hati, meningkatkan iman dan takwa di bulan suci Ramadan, gitu ya. Nah, ini sangat tepat sekali narasumber kita kali ini, yaitu Bunda Juni Fitowati dari Departemen Dakwah PDNA Kabupaten Malang. Oke, terkait tentang Ramadan nih, Bunda, kira-kira apa urgensi memperkaya hati dan meningkatkan iman dan takwa di bulan suci Ramadan ini, khususnya untuk kaum hawa atau kaum perempuan? Oke, jadi terima kasih ya atas ini pertanyaan dari Bunda Pak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Bukan berjumpa kembali, ini pertama kali ya. Pertama kali kita dibina salah satu program kerjanya Nasihat Kabupaten Malang. Semoga ini bisa bermanfaat, bukan bagi hanya buat kita sendiri secara pribadi, tapi untuk semua kaum muslim yang mendengarkan. Jadi apa sih urgensi dari Ramadan ini untuk memperkaya hati, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kayak gitu. Nah, yang kita perlu garis bawahi tadi untuk kaum muslimah kayak gitu ya, kaum muslimah yang perlu kita garis bawahi di situ kayak gitu. Karena kita para sikah di sini kita bicaranya adalah kaum perempuan. Betul. Yang pertama ya itu yang kita perlu garis bawahi di sini, bahwa sebenarnya Ramadan ini bukan hanya untuk kaum Adam atau boy saja ya, tapi sister juga harus giat dalam melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena istilah dari bulan suci Ramadan ini bahwa bagi kaum muslim adalah panen raya. Karena bagi kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, dia akan melakukan musabaqah atau muhasabah dalam dirinya, yaitu berlomba-lomba dalam melakukan amal ibadah. Tapi di sini ada perbedaan yang harus kita bawahi, yaitu dari pentingnya Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan atau percaya hati bagi kaum muslimin. Kita ada perbedaan bahwa meskipun kaum perempuan itu double job, double job, bahwa kalau bulan suci Ramadan ini kaum Adam hanya bekerja dan juga melakukan amal ibadah, tapi kalau perempuan ini ada embel-embelnya, yaitu tanggung jawab sehari-hari atau tanggung jawab bagi rumah tangga. Bagi yang sudah menikah, tapi bagi yang belum menikah itu juga sama pembangunan hidupnya di rumah. Maka yang pentingnya di sini menjaga hati, memperkaya hati, kita juga harus bisa meluangkan waktu, membagi waktu, atau kita juga bisa mengkolaborasikan waktu. Kayak gitu. Dari tugas kita sebagai kita melakukan kewajiban kita sehari-hari, kita gabungkan dengan rangkaian amal soleh selama bulan suci Ramadan. Itu namanya kolaborasi. Oke, jadi menarik ini ya pembahasan kita sahabat nasihat semuanya. Kemudian nih, kira-kira momentum apa sebagai seorang muslimah, bagaimana kita memanfaatkan momentum
bulan suci Ramadan ini mungkin ada dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Oke. Jadi gini ya, yang perlu kita pahami bahwa untuk berlomba-lomba mencari pahala di bulan Ramadan itu bukan hanya kalau ada. Tapi kalau sister hilah kayak gitu ya, sister nah kita sister ini juga kita ini juga harus benar-benar berlomba-lomba dalam mencari kebaikan atau melakukan amal soleh di bulan Ramadan ini. Tapi kadang kalahnya ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki kayak gitu. Kalau perempuan itu semisal mereka masih tertumbuh dengan kewajiban mereka sehari-hari kayak gitu. Makanya ketika berpuasa mereka bukan hanya ada tekanan secara fisik, tapi juga psikis kayak gitu. Ya, kalau puasa itu kan kita mencoba semaksimal mungkin untuk mengunci kemarahan kita kayak gitu. Jadi biasanya ada kata-kata gini kan, jangan marah dulu nanti sebelum Jadi kita dulu ya. Apalagi kita yang perempuan ini juga ya, kebanyakan kita yang lebih ke emosi, lebih ke emosinya yang tidak terkontrol daripada perempuan laki-laki ya gitu. Mungkin kalau suami gitu ya. Nah, saya sih kayak gitu kan. Apalagi kalau suaminya tidak bisa kondisikan. Oh iya. Jadi kita harus benar-benar jadi kayak ada tekanan psikis, ada tekanan fisik di dalam puasa itu yang mana kita juga harus menahan di situ. Jangan sampai itu mempengaruhi puasa kita kayak gitu untuk meraih keimanan kita. Gitu. Jadi sebagai muslim apa saja yang perlu dilakukan sebenarnya rutinitas yang kita lalui sebelum bulan suci Ramadan seperti kayak sholat, zikir, membaca Al-Quran kayak gitu. Itu bukan dihilangkan malah ditingkatkan kayak gitu. Jadi emang kendalanya seorang perempuan ketika berpuasa kayak gitu itu yaitu melayani keluarga. Jadi kalau laki-laki itu kan keluarga, kalau laki-laki itu kan fokusnya hanya bekerja dan juga melaksanakan ibadah puasa, fokusnya kayak gitu. Untuk urusan rumah tangga itu kan ada beberapa yang diserahkan ke perempuan dan itu menjadi sebuah tantangan bagi perempuan bagaimana struggle di bulan Ramadan ini. Jadi meskipun dia melakukan memasak kayak gitu, apalagi kalau bulan suci Ramadan ini kan nafsunya itu kan untuk apa namanya di pikiran kita itu kan makan yang enak yang segar itu kan menambah. Jadi yang ibu-ibu ini atau yang istri-istri ini itu biasanya lebih import untuk memasak, belum apa dan selanjutnya memasak kayak gitu. Nah itu juga nantinya ketika dilihat dari kayak itu juga akan mengurangi aktivitas untuk beribadah kayak gitu. Jadi kalau paginya udah sahur nih, habis itu nanti kalau udah masak sahur, habis itu sholat subuh untuk tilawah di sholat subuh kan udah capek gitu. Atau kalau nggak gini untuk tahajud aja kadang dan kedua itu kita bangun masak mempersiapkan. Iya. Soalnya terkadang bisa tahajud kan kita ngiri. Nah kita kalau nggak bisa tahajud, iya. Jadi itu kan yang menjadi apa namanya ini menyebarkan kita lebih bersabar gitu. Tapi bisa jadi kita melakukan amal itu di sela-sela kita melakukan aktivitas kewajiban kita sebagai istri ataupun ibu rumah tangga ya, misal memasak kan bisa berpikir karena berpikir itu tidak harus kita khusyuk duduk kayak gitu terus nanti kita berpikir, tapi dengan memasak itu berpikir itu bisa atau mendengarkan murotal itu bisa karena Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca saja tapi juga didengarkan kayak gitu. Nah, itu benar-benar apa namanya kiat-kiat bukan kiat apa yang harus kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini sebagai muslimah kayak gitu. Jadi bukan terhalang rutinitas yang seharusnya kita lakukan sebelum Ramadan, tapi bagaimana kita bisa mengkolaborasikan kayak gitu aktivitas kita sehari-hari dengan melakukan amal-amal yang dirasa itu meningkatkan keimanan kita juga. Semuanya. Jadi kewajiban untuk mempersiapkan berbuka mungkin sahur itu bukan menjadi penghalang karena itu juga tentunya bernilai ibadah juga gitu ya. Atau ada yang mengatakan ini
sebuah hadis saya karena kalau nggak saya lupa, barang siapa yang akan menyiapkan makanan bagi orang puasa maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Iya. Kayaknya denger ya? Iya, saya pernah dengar juga. Enggak, itu kayaknya hadis yang benar. Iya. Jadi itu bukan menjadi penghalang. Ya, jadi untuk mendapatkan pahala ketika berpuasa jangan dijadikan sebagai alasan kalau kita bermalas-malasan sebagai perempuan dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kalau bisa dikolaborasikan, nah itu bisa menambahkan pahala atau imbalan. Baik, ini apa lagi kita ya sebagai seorang muslimah perempuan yang sudah balik gitu. Pasti kita kan dalam rentang 1 bulan itu kita juga bisa 1 bulan penuh ya melakukan puasa. Nah ini mungkin amalan-amalan apa aja juga yang bisa kita kerjakan sebagai muslimah yang sudah balik ini paling tidak supaya ini apa namanya pahala kita masih tetap dengan mereka-mereka yang berpuasa. Kira-kira amalan-amalan apa aja juga? Oke, jadi kalau kita sebagai perempuan itu ada tak diundang. Ya, betul. Jadi bukan hanya pas waktu bulan Ramadan, sebelum setiap bulan juga kita akan merasakan tamunya tak diundang itu. Tapi banyak beberapa perempuan itu yang mempermasalahkan kayak gitu. Oh, aku gara-gara haid aku nggak bisa melakukan puasa, atau bahkan mereka sangat kecewa ketika 10 hari terakhir. Nah, iya. Kecewanya biasanya tak belum selesai cepat-cepat hari. Iya. 10 hari terakhir itu momentum berlomba-lomba orang melakukan kebaikan. Nah, apalagi yang perempuan malah tiba-tiba kayak gitu. Iya. Malam-malam itu keluarlah. Iya, benar. Atau kalau enggak menjelang buka sudah 3 menit kan? Itu jackpot sekali ya. Itu sangat-sangat merasa jengkel gitu. Apalagi kita ini kadang sudah ikut banget bulan suci Ramadan itu bersemangat banget gitu kan. Oh, mau bulan suci Ramadan sudah di-prepare jauh-jauh hari untuk persiapan diri ini untuk menjelang bulan suci Ramadan. Nanti ketika bulan suci Ramadan saya mau ikut di masjid, saya mau memperbanyak amal dan sebagainya ya. Tapi kadang ketika sudah hadir tamu tak diundang tadi kayak gitu, itu sebuah itu sebuah hal yang wajar bagi perempuan karena kodratnya perempuan mengalami haid tadi itu ya yang tidak dialami laki-laki kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika perempuan mengalami haid atau menstruasi di bulan suci Ramadan, tapi sebelumnya dia sudah bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa, dan perempuan ini bersedih ketika datang bulan itu, dia sudah mendapat pahala. Karena mereka sudah merasa bahwa mereka kayak orang beriman gitu. Kalau nggak melakukan kebaikan, amal soleh itu akan bersedih gitu. Jadi ciri-ciri orang beriman kan kayak gitu. Jadi kalau dia kalau dia tidak melakukan amal soleh kayak gitu, ada suatu udzur syar'i kayak gitu, dia akan bersedih. Nah, itu sama Allah akan diberikan pahala, tetap akan diberikan pahala. Karena apa? Karena terhalang oleh urusan syar'i kayak gitu. Jadi bukan kesengajaan dari dirinya, tapi benar-benar udzur dari udzur syar'i tadi. Nah, maka itu mendapatkan pahala. Contohnya kayak gini. Pernah itu kalau nggak salah pas waktu zaman Rasul perang Tabuk kalau nggak salah kita, ya kan? Ada perang Tabuk kan nggak mungkin Rasul itu menyerahkan seluruh hartanya untuk menghidupi atau mendanai para sahabat-sahabatnya kayak gitu, karena tidak akan mampu saking banyaknya. Makanya yang ada beberapa sahabat itu yang tidak bisa berangkat ke perang Tabuk karena tidak mempunyai dana. Nah, tapi keinginannya untuk ikut dalam perang itu ada, karena mereka mau berjihad. Ya. Tapi karena terhalang oleh dana finansial, dia tidak bisa berangkat. Nah, ini kan bukan kesengajaan, tapi karena udzur syar'i tadi. Nah, itu sama aja mereka juga akan mendapatkan ini
pahala seperti orang yang berterakhir yang berangkat tadi kayak gitu loh. Sudah ada niat dan ketika Rasul cukup kamu doakan keselamatan dan kebahagiaan kita, termasuk amalan sama dengan yang berterangnya. iya, jadi kayak gitu, cukup kita, bukan kita malah memaksakan kehendak kita untuk berpuasa atau sholat kayak gitu. Iya, kita nggak Tapi kalau kita kan gitu. bisa kalau kita memang pada mensuati ya saat itu. Mungkin amalan-amalan yang lain kan mungkin bisa kita menyiapkan orang untuk berbuka. Itu kan juga tidak termasuk ya. Kemudian kita mempersiapkan membantu mungkin kalau memang kita berkecimpung di dunia sosial ya mungkin kita ada lembaga-lembaga kita membantu lembaga-lembaga zakat untuk tasarufan atau apa itu kan juga sudah Iya. Jadi kayak apa namanya, keliling mencari orang yang berzakat tapi disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Nah itu sama saja dengan melakukan amalan Atau bekerja mungkin sebagai yang apa ya, sebagai wanita karir atau bekerja kan juga bisa menjadi ibadah kayak gitu. Dan juga kayak gini, ketika kita berhalangan dan di bulan suci Ramadan itu bukan sebagai ataukah kita berhenti melakukan amal sholat kayak gitu, karena emang puasa sholat dilarang, tapi kita bisa berzikir, membaca Al-Quran, bersolawat, itu juga ada banyak pahala yang bisa kita raih atau amal soleh yang bisa kerjakan selain sholat dan juga puasa. Maka jangan hanya sempit pikiran kita bahwa dengan kita datang bulan itu akan memberhentikan kita melakukan amal soleh bulan Ramadan. Enggak, kayak gitu. Jadi masih banyak hal yang perlu kita perlu kita dapatkan, kerjakan di bulan Ramadan saat kita berhalangan, mendengarkan tausiah kayak gitu. Bisa juga menambah amal soleh kita dalam amal soleh kita di bulan suci Ramadan. Itu Yuda. Jadi jangan bersedih hati, kita lebih banyak berlomba-lomba untuk mencari amalan-amalan kita yang sudah disampaikan Yuda. Apalagi kita yang organisasi gitu ya. berjuang yang tadi Iya, termasuk ibadah kayak gitu. Jadi kita berjuang di organisasi menyebarkan kebaikan kayak gitu. Itu juga salah satu bentuk dari mengerjakan amal soleh kayak gitu. Jadi bukan diam diri terus tidur terus males-malesan atau scroll IG dan sebagainya. Scroll yang tidak bermanfaat. Iya, apalagi sekarang mendekati ini bulan suci hari raya. Kita waktu Shopee yang dilakukan kita sibuk untuk scroll di Shopee daripada kita membaca atau mendengarkan kawan. Jadi yang terakhir Yuda, dari bincang-bincang kita dari tadi sangat seru sekali nih yang terakhir. Kiat-kiat kita selama Ramadan ini untuk memperkaya hati dari bincang-bincang kita tadi mungkin bisa disimpulkan untuk kiat-kiat kita dalam selama bulan Ramadan ini dan semoga nanti bisa menjadi kebiasaan setelah Ramadan itu apa aja? mungkin sebagai closing statement juga Iya. Jadi kita perlu dipahami ayat tentang puasa itu banyak di dalam Al-Quran. Tapi kayak gini, kita juga harus paham antara iman, amal soleh dan juga ketakwaan bisa bersatuan. Kayak gitu. Kita tidak bisa menghindari ketika ini karena kedua insan kebutuhan. Ada salah satu ketika di surat Al-Baqarah yang 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, jadi orang beriman, kayak gitu kan. Jadi ada artinya hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kayak gitu. Hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa ini kan amal soleh. Sebab dia kamu itu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi satu kesatuan yang nantinya tidak bisa
tidak bisa dijauhkan kayak gitu. Nah, jadi ketika sudah sudah ada ayat yang turun di dalam surat Al-Baqarah itu, maka kita juga harus paham amal soleh apa saja yang harus kita lakukan kalau kita menjadi orang beriman dan untuk meraih ketakwaan. Maka di sini keyakinan kita dalam bulan suci Ramadan itu yang pertama adalah memperbanyak sholat. Nah, jadi kalau biasanya kita ini bukan hanya untuk Adam ya, untuk boy tapi juga untuk sister kayak gitu, kayak gitu ya. Bukan untuk akhir tapi untuk oli juga ada gitu ya. Jadi sholat yang sehari-harinya kita itu sholat dengan sholat wajib, maka ketika di bulan Ramadan ini kita tingkatkan dengan menambah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah terawih kayak gitu. Jadi sholat yang memang benar-benar dianjurkan dan disunahkan, bukan hanya yang wajib dilakukan, maka kita lakukan di bulan Ramadan. Karena tadi esensi dari bulan Ramadan ini adalah panen raya, yaitu pahala yang mau kita raih dan kita lakukan kebaikan. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Jadi kalau memang setiap harinya kalau kita itu tidak bisa one juz kayak gitu, hanya 1 halaman. Nah, ketika berpuasa ini banyak yang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran kayak gitu. Ada yang sampai one juz atau one day Al-Quran, satu hari satu Al-Quran kata kayak gitu. Nah, itu banyak dilakukan oleh kaum muslimin untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Jadi bukan hanya sholat, tapi membaca Al-Quran, bukan hanya membaca, tapi kita juga mempelajari tafsir Al-Quran kayak gitu. Cukup nanti seminggu kita mempelajari tafsir Al-Fatihah contohnya kayak gitu, biar kita nggak harus kita khatam mentafsirkan 30 juz kayak gitu, tapi beberapa surat yang memang itu benar-benar kita kagumi atau sukai, kita bisa bukan hanya membaca tapi juga belajar untuk tafsirnya, artinya kayak gitu. Untuk mengaplikasikannya juga. Untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah berbagi, berinfak, sedekah, zakat. Itu adalah berinfak atau bersedekah, berbagi, karena kita lihat aja banyak orang-orang berbondong-bondong ketika bulan suci Ramadan itu mengeluarkan sebagian hartanya untuk dibagikan kayak gitu. Jadi berinfak, bersedekah itu nggak harus menunggu bulan suci Ramadan. Tapi kenapa kok orang itu lebih banyak berinfaknya ketika bulan suci Ramadan kayak gitu? Jadi menunggu itu kayak gitu. Karena kalau amalan di bulan suci Ramadan itu akan melipat gandakan. Makanya yang ditunggu-tunggu kaum muslimin ketika nanti berbagi maka akan dilipat gandakan kayak gitu pahalanya. Jadi makanya di sini kita harus paham sedekah itu apakah bentuk material aja. Nah kayak gitu. Jadi bukan hanya sedekah dalam bentuk material saja, tapi sedekah itu bisa diartikan dengan kita membantu orang lain, senyum kita, apalagi senyum sama suami, senyum sama suami, itu juga merupakan salah satu amalan yang pahalanya tidak bisa dianggap remeh. Ini mungkin sedikit leluconnya. Kenal ini nggak, Ustazah Laila mengatakan bahwa kalau kamu bercanda sama suamimu 1 jam saja itu akan mendapatkan pahala selama berapa tahun gitu. Nah itu sudah 1 jam aja. Jadi senyum itu merupakan sedekah yang emang jangan kita remehkan kayak gitu. Senyum sama tetangga yang awalnya kita nggak sapa-sapaan, kita senyum. Nah untuk membuka lembaran baru lah itu adalah. Memang kelihatannya sepele ya. Iya, banyak. Atau membuat orang senang. Nah, itu adalah sedekah, menghibur dan
bukan hanya dalam bentuk material, tapi dalam bentuk tenaga juga, gitu. Apalagi di masjid, kaum perempuan yang belum punya belum punya kewajiban di rumahnya bisa membantu bagi-bagi takjil di masjid, menyiapkan, dibuka berpuasa lah itu, atau ini malah itu sebagai momentum bagi anak-anak mahasiswa ya, kalau nggak pulang di Malang, dirasa kuliahnya nggak sampai sore kayaknya ya, nah itu bisa daripada jalan nggak jelas gitu ya, ngabuburit nggak jelas, mending ke masjid bantu-bantu, nanti juga secara langsung itu sudah berbelasan dapat takjil gratis. Iya, jadi itulah kiat-kiat yang harus sebenarnya kita sudah melakukan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Sebelum di bulan-bulan selain Ramadan, tapi di bulan Ramadan ini maka bukan hanya ini takarannya 1-10 ya, bukan hanya semangatnya 5 tapi 10 dinaikkan kayak gitu di bulan Ramadan. Ya, yang harus kita tahu bahwa meningkatkan sholat, membaca Quran atau memahami tafsirnya, membaca tafsirnya, dan juga berbagi kepada sesama kayak gitu. Nah, jadi itu adalah kiat-kiat, dan juga ini kalau saya khusus yang perempuan adalah menjaga kewarasan hati dan pikiran. Itu paling penting karena masalah sekarang ya, jadi ketika menjaga kewarasan ketika bulan suci Ramadan itu sangat diperlukan bagi kaum perempuan, karena kaum perempuan itu adalah sangat rentan dan emosinya tidak terkontrol. Kita harus bisa memilah-milah apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai terpancing dengan hal-hal yang menjerumuskan kita melakukan kemaksiatan dan kita meninggalkan ketaatan. Saya mengutip ini ya, quotes dari Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan bahwa hidup sekali untuk dipertahankan, berhati-hatilah kamu sekalian dalam mempergunakan waktu selama hidup. Jadi kata Kiai Dahlan mengatakan hidup sekali itu untuk dipertaruhkan dan diperjuangkan. Kalau kita sekarang ini masih ada kesempatan hadir di bulan suci Ramadan, maka kita saatnya memperjuangkan, mempertaruhkan hidup kita untuk berlomba-lomba mengerjakan amal soleh di bulan Ramadan. Dan berhati-hatilah kita dalam melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Jadi kita harus paham bahwa Al-Quran tidak pernah tutup, yaitu tidak pernah berhenti, masjid tidak pernah tutup, ijabah doa dari Allah itu tidak akan pernah berhenti, puasa tidak akan pernah berhenti, kayak gitu. Meskipun Ramadan itu telah pergi, tapi ibadah kita jangan berhenti. Masya Allah. Jadi itulah yang harus kita ingat, muhasabah diri. Nah, itu muhasabah diri, koreksi diri, introspeksi diri, kayak gitu itu perlu dilakukan. Bukan hanya mempersiapkan di bulan suci Ramadan, tapi nantinya ketika ba'da Ramadan, apakah amal soleh yang kita lakukan ini bisa kita bawa jalankan rutinitas yang bagus kayak gitu, itu bisa istiqomah di bulan setelah Ramadan. Karena nanti kita juga kan ada pepatah sakit-sakit dahulu, terus senang kemudian. Nah, sakit-sakit dulu kita berpuasa menahan segala dahaga, menahan kemaksiatan kayak gitu kan. Bukan menahan, menghilangkan kayak gitu. Jangan sampai kemaksiatan itu ada lagi gitu ya. Tahan Di bulan Ramadan nanti ada satu momen, yaitu Syawal yang kita tunggu sebagai hadiah kita yang selama ini memperjuangkan melakukan amal soleh dan kebaikan yang akan digantikan pada bulan Syawal. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi poinnya adalah dari semuanya tadi bagaimana kita tetap menjaga konsistensi agar
amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini nantinya bisa tetap kita laksanakan atau tetap kita lakukan setelah Ramadan ini Ramadan tidur. Oke, terima kasih. Aldi Rumanin Tako, salam damai, salam santun, NA Kabupaten Malang, excellent. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih Yonda sudah mengikuti Bincang NA kali ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share konten kami agar manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang. Sampai jumpa di Bincang NA selanjutnya. Assalamualaikum.